Seorang putri dengan pakaian merah, dengan rambut panjang sepinggang, ya. Dan itu tangannya itu tepat di atas di depan dadanya. Dan kuku itu panjang melentik, ya, kuku-kukunya itu kuku panjang melentik itu. Tapi mukanya tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang saya angkat akan memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Gale, mana Gale? Bismillahirrahmanirrahim. Sehat selalu untuk rekan-rekan. Sukses selalu untuk para sahabat. Dan terus dukung kami, yang selalu mendukung kami dan selalu bersama kami. Untuk segmen kali ini, aku ingin bercerita. Pada season 1 aku pernah cerita bahwa aku pernah bertemu dengan satu sosok putri. Ya. Nah, di sini aku akan coba ceritakan secara detail bagaimana kejadiannya, bagaimana kisahnya, dan apa yang akan menjadi pesan dari sebuah kisah ini. Catatan juga untuk teman-teman, sebenarnya kisah ini bukan satu kali terjadi. Kisah ini 2 kali bahkan sampai 3 kali terjadi nanti di tahun 2014. Tapi sekali lagi aku coba fokuskan pada kisah yang terjadi di saat aku masih SMA. Ya. Tapi untuk mengawali ceritanya adalah cerita ini sebenarnya terjadi waktu itu, kalau nggak salah aku kelas 3 SMP. Ya, aku coba flashback dulu. Kejadiannya kelas 3 SMP. Waktu itu Kak Heri Kurniawan, Kak Timur Dianto, Mbak Susi, Mbak Uli kakakku, kemudian ada Damanuri Setiawan, kemudian aku, Galih, Rizky Juni Fitri atau Rizky Black, dan Yoki Jiliansa. Jadi kami ini sebenarnya anak pramuka waktu itu ya, waktu SMP itu kita masih tergabung dalam Pramuka Dharmapala. Ingin melakukan kegiatan di luar sekolah, kegiatan di luar pramuka, tapi yang notabene-nya kami adalah anak pramuka. Waktu itu visi kami adalah mencari air terjun Muara Langkap. Jadi desa yang kami tuju adalah desa Muara Langkap. Ya, jadi desa Muara Langkap itu nanti posisinya adalah dari Kepayang itu, dari Pasar Kepayang kita belok kanan menuju ke arah Pagalam. Jadi nanti ketemu persimpangan Batu Bandung, kita ambil kanan lagi. Ya. Kita ulang dari awal. Waktu itu kalau nggak salah ingat kita belum libur catur bulan belum, ya. Cuman sekedar hari Sabtu Minggu saja, ya kan. Dan aku juga lupa waktu itu ada libur apa. Hari Jumat itu, jadi bukan hari Sabtu ya, hari Jumat ya malah. Hari Jumat kami berkumpul di sekolah pagi, Jumat pagi kami berkumpul di sekolah, ya kan. Dengan agenda kita mau ke Muara Langkap. Ya, dengan agenda mau ke Muara Langkap, ya kan, dengan Kak Heri waktu itu yang kami tuakan dan dia sebagai leader kami, Kak Heri. Kita berangkat dari sekolahan, waktu itu ngumpul dari sekolahan. Berangkat seperti biasa, jawaban untuk transportasinya adalah estafet atau BM. Ya, jadi kalau orang Bengkulu ngomongnya estafet, ya kan. Kami estafet dari desa Sukamerindu. Nah, dari desa Sukamerindu kami estafet. Aku juga lupa ingat apakah itu waktu itu langsung sampai ke Payang atau kita mutus-mutus. Tapi kalau nggak salah ingat waktu itu kita naik mobil sayur seperti biasa. Itu langsung sampai ke Pasar Kepayang. Ya. Tapi ini agak lambat, kegiatan ini agak lambat. Di Kepayang waktu itu kebetulan sudah tengah hari dan kebetulan hari Jumat juga. Jadi kita bareng-bareng yang laki-lakinya sholat Jumat dulu di Pasar Kepayang. Setelah sholat Jumat, di sini ada titik lucu nih, ada titik lucu yang aku perhatikan dari si Yoki Jiliansah. Jadi
Habis sholat Jumat, yang lain udah pada pulang. Si Yoki Jiliansah ini tadi. Jadi Yoki Jiliansah ini teman satu angkatan sama aku. Aku, Rizky dan Yoki itu satu angkatan. Kemudian kakak tingkatku itu ada si Damanhuri Setiawan. Kemudian sisanya adalah senior-seniorku. Mereka udah SMA dan Kak Eri udah kuliah. Mbak Uli juga waktu itu udah kuliah. Ada satu keunikan dari si Yoki Jiliansah. Nggak tahu kak apa memang dia terlalu taat beribadah. Atau memang ya inilah pelajaran agama yang mungkin belum dikuasai. Tapi ingin beribadah, ingin bertakwa. Lucunya apa? Setelah sholat Jumat, tahu-tahu si Yoki ini menyambung lagi sholat. Aku pikir pertama, Yoki ini sholat apa wis sholat Jumat? Apa sholat sunnah? Enggak. Karena apa? Kalau sholat sunnah itu 2 rakaat. Nah, sedangkan ini Yoki melakukannya 4 rakaat. Sholat dia 4 rakaat. Setelah selesai sholat, mengucapkan salam, sholat lagi. 4 rakaat lagi. Itu aku bertanya tuh. Dalam hati itu bertanya sambil nungguin dia selesai sholat ini tadi ya. Karena apa? Kita nanti dari masjid ini mau ngumpul lagi. Waktu itu ngumpul di Pasar Payang. Ini sholat apalah si Yoki ini gitu kan. Di masjid itu tidak aku tanya. Sampai akhirnya apa? Kita berjalan dari masjid itu ke Pasar Payang. Kita packing lagi, kita rapikan lagi. Ya kan sempat belanja juga di Pasar Kepayang. Belanja perlengkapan kami, ya kan beli sayur-sayuran, beli natura, beli logistik, beli makanan, bahkan sampai perlengkapan-perlengkapan yang belum lengkap kami lengkapkan di sana. Karena apa? Nanti dari sini, dari Pasar Payang ini baru kita akan menuju ke Desa Muara Langkap. Ternyata apa? Rasa penasaran itu, rasa keingintahuan itu mengganggu di pikiranku dan aku tanya ke Yoki, Ki, kau tadi sholat apa, Ki? Lah nggak boleh katanya kan. Kau tuh sholat apa? Sholat 4 rakaat sampai 2 kali habis sholat Jumat tuh sholat apa kau? Sholat zuhur boleh. Lah ngapa sholat zuhur sampai 2 kali dilakukan? Tadi kan kita lah sholat Jumat. Jadi cikole ya, ini ada kesalahan atau ada pemahaman yang mungkin melenceng atau aku nggak tahu lah keyakinan dia seperti apa. Jadi waktu itu alasannya Yoki gini. Nanti itu kita akan berkemah di hutan. Jadi pikir Yoki, dan waktu berkemah ini tidak ada kesempatan untuk sholat. Kemungkinan seperti itu dia pemikirannya. Ada kemungkinan kita tidak sempat untuk melakukan sholat dan ibadah. Sampai akhirnya apa? Apa ya, kalau mungkin kita ngomong di jamak. Tapi kalau di jamak kan bahasanya zuhur ketemu asar atau maghrib dengan isya. Tapi ini enggak, jamaknya lucu. Aku mau ketawa dulu bentar. Jadi jamaknya lucu yaitu apa? Dia 2 kali zuhur untuk hari Sabtu dan zuhur untuk hari Minggu, dia jadikan 1 di hari Jumat itu. Jadi 4 rakaat untuk hari Sabtu, 4 rakaat lagi untuk hari Minggu. Nah, aku bilang, adalah kau Yoki, kau ini belajar agama di mana? Tapi balik lagi, inilah kepolosan kami anak SMP yang cuman punya keinginan untuk beribadah, keinginan untuk bertakwa, walaupun mungkin caranya masih kurang baik, yaitu. Tapi ini terjadi, ini betul-betul terjadi. Ini pengalaman, ya kan? Dan satu nilai positifnya apa? Dimanapun tempat berada, Yoki Jiliansah seorang yang takwa, ya. Yoki Jiliansah seorang yang taat beribadah. Itu yang menjadi nilai positif bagi seorang Yoki Jiliansah, ya. Sudah tutup tentang itu tadi. Sekitar jam 2 sore, sekitar jam habis sholat zuhur itu ya, kita udah lengkapin perbelanjaan jam 2 apa jam 3 sore itu. Kak Eri memberikan instruksi, yuk kita jalan dikit. Waktu itu kita mulai bertolak ke arah Desa Muara Langkap. Dan kembali lagi estafet yang menjadi jawabannya. BM yang menjadi jawabannya. Dari Pasar Kepayang itu nggak lama kok, nggak nyampe 1 jam, kita udah nyampe Desa Muara Langkap, ya kan. Dan waktu itu kami belum tahu di mana lokasi air terjunnya itu. Lokasi air terjun Desa Muara Langkap. Karena apa? Yang kami dengar itu hanya isu, hanya rumor. Katanya di Desa Muara Langkap itu ada air terjun. Dan sampai sekarang juga aku nggak tahu desa air terjun itu ada apa enggak. Karena apa nggak ketemu? Ini sebenarnya air terjunnya ini nggak ketemu. Spoiler dikit nggak apa-apa ya. Cuman bukan masalah di air terjunnya yang aku ingin bicarakan. Jadi waktu itu kita di Desa Muara Langkap ada 1 jembatan sungai, ya kan.
jembatan panjang ini, dan di bawahnya sungai. Kami berhenti di jembatan itu. Aku nanya ke Kak Eri, nyola Kak tempatnya nih Kak? Oh tidak tahu, kata Kak Eri itu kan. Yang pasti kita kalau mau nyusurin atau mencari air terjun, cara terbaiknya katanya adalah menyusuri sungai. Karena apa? Sungai ini nanti pasti akan ketemu dengan air terjun itu kalau memang air terjun itu ada. Dan juga untuk teman-teman pendaki, jika kalian berada di hutan atau di gunung, ya catatan juga untuk teman-teman, jangan terlalu dibiasakan untuk mencari jalur jika kalian tersesat mengikuti jalur air. Tapi kalau untuk camping oke. Tapi kalau untuk mencari jalan kembali kurang disarankan. Karena apa? Melalui jalur air ini memang betul. Nanti ini akan menuju kepada sebuah desa. Tapi ada satu hal yang ditakutkan apa? Dalam aliran air ini yang kita takutkan adalah apa? Ketemu dengan air terjun, dan kita tidak bisa melewati air terjun itu dengan cara yang sederhana. Harus ada teknik-tekniknya, gitu kan? Nah, ini satu metode untuk menentukan jalur lah gitu ya. Jalur air itu. Dah, balik lagi. Kita nyusurin sungai waktu itu, karena udah sekitar jam 5 sore, udah hampir maghrib itu. Kita jalan nyusurin sungai sampai ada satu titik hari itu mulai gelap. Nggak usah takut. Karena apa? Karena memang udah mau maghrib ya. Jadi hari mulai gelap, hari mulai petang. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kak Eri mengambil inisiatif, udah kita ngecamp di sini. Kita ngecamp di sini, waktu itu kita ngecamp di pinggir sungai, ya kan, dengan asumsi biar kita lebih gampang untuk ngambil air, ya. Mau mandi, mau cuci-cuci gitu kan, atau mau masak, ngambil airnya lebih gampang di pinggir sungai. Udah? Cuman ada satu bagian yang mengganjal di hatiku. Ada satu bagian yang kok kayaknya nggak enak banget gitu ya, camping di sini. Diriin tenda di sini kok nggak enak banget gitu. Ada pohon kalpataru besar ya. Jadi ini sungai, ini bumper kami ya, camping ground kami. Itu kita tuh sebenarnya di pinggir hutan desa. Dan di pinggir hutan desa itu ada satu pohon kalpataru besar. Ada pohon kalpataru besar yang ganggu pemandanganku. Tapi aku pikir ya udahlah, Kak Heri udah ngambil keputusan untuk mendirikan tenda di sini, ya kita ikutin. Karena apa? Waktu itu aku masih junior. Udah malam itu, jadi kita ketemu maghrib, ya kan, tenda udah berdiri. Kita salat maghrib berjamaah. Salat maghrib berjamaah seperti biasa, Kak Heri. Setelah salat maghrib berjamaah, mulai kita dengan aktivitas. Yuk kita masak, kita mau makan. Ya kan, dan kembali lagi kami yang junior inilah yang ngambil air di sungai, ya kan, dan yang nanti yang masaknya kakak senior waktu itu yang masak Mbak Uli sama Kak Susi, karena apa, memang mereka jago lah masaknya gitu ya, walaupun bahasanya makanan gunung, mereka jago masaknya. Udah makan malam itu sampai Kak Heri waktu itu sekitar jam 10 malam, kita lompat ceritanya. Jam 10 malam menginstruksikan untuk seperti biasa, jadwal piket. Jadwal piket seperti biasa, ya kan? Dan itu yang kebagian piket tuh kami yang junior. Ya kan, aku, Rizky, dan Yoki Jiliansah ini tadi, ya kan? Bagian jadwal piket seperti biasa. Kita ketawa-ketawa, kita ceria-ceria, ya kan, kita ngobrol ngalor ngidul, ya kan? Ya ada session curhatnya juga, ya biasalah namanya anak-anak monyet, ya kan, yang dengan cinta monyetnya. Ngobrolin tentang pacar, oh si Anu lo, gue naksir si Anu, oh aku suka sama si Anu, oh gue nggak suka sama si Anu, oh si Anu lagi seneng sama aku. Itu kita curhat. Dan ada lucunya gini. Jadi tenda kami itu selalu kalau dengan Kak Heri itu, kami tenda itu nanti di depannya itu akan selalu kami kasih terpal. Kalau kami dulu terpal, ya belum ada playset, masih terpal biasa itu. Dan itu menjadi posko, tenda posko. Jadi teman-teman yang tidur
dalam tenda. Nah, tenda posko ini nanti untuk apa? Untuk begadang, untuk ngumpul makan, untuk masak, ya kan? Dan untuk apa namanya? Untuk yang piket begadangnya di sana sambil ada api unggun nanti di pinggirnya itu. Kok tiba-tiba yang saya tahu, yang aku tahu dan yang kami pahami adalah senior-senior ini tadi udah tidur dalam tenda. Tapi kok ada suara langkah. Dan langkah itu cepat suaranya seperti orang berlari gitu, bukan melangkah tapi ini berlari. Cek 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 cek. Diam kami. Udah diam. Hening sesaat. Mulai cooling down lagi. Ya kan? Pura-pura nggak tahu dengan cuma hanya positive thinking, mungkin ada binatang lewat. Kayak gitu lagi. Cek 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 cek. Nah ini udah nggak benar nih. 2 kali, hening lagi, mulai bertanya kan. Ada yang dengar dah, ada yang dengar dah. Dengar apa? Orang berlari. Siapa berlari di tengah hutan gitu kan? Siapa berlari pinggir sungai katanya kan? Warga ada udah dekat sini waktu itu si Rizky nanya. Udah ada oke. Warga tuh jauh, kami tuh jauh dari yang namanya rumah penduduk tuh jauh. Kalau binatang apa katanya kan? Wah, tidak tahu, udahlah kita udah sepikirkan itu. Ngobrol-ngobrol lagi. Tapi akhirnya sekitar jam 2 malam atau jam 3 malam karena bulan itu udah mulai bergeser ya, bulan itu udah tidak di atas kepala lagi, bulan udah mulai bergeser. Itu menunjukkan bahwa hari itu udah lewat dari jam 12 malam. Langkah ini mulai pelan. Tidak berlari lagi. Kalau yang pertama dan kedua itu kan berlari juk 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 juk. Yang ketiga ini langkah itu pelan. Cik, 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 cik. Dan langkahnya itu di pinggir tenda, kawan. Langkah itu di pinggir tenda. Dan langkah itu, di telinga itu terdengar jelas. Itu menuju ke arah kami langkah itu. Menuju ke arah kami yang bertiga, anak-anak kecil tolol ini tadi. Anak-anak kecil yang gak tahu apa-apa. Itu melangkah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Rizky dan Yoki nggak berani. Rizky dan Yoki waktu itu sudah dengan ketakutannya, dia nggak berani memastikan apa ini, dan waktu itu nyuruh, coba tengok, Li, apa itu, Li. Ya aku cuma positive thinking aja. Aku pikir apakah kakak seniorku sedang menggoda kami, aku pikir apakah kakak seniorku sedang ngisengin, coba ngetes mental kami ya. Jadi aku keluar dari terpal posko itu, aku coba melihat ke pinggir tenda. Jadi pinggir tenda itu yang diarah ke hutan, bukan yang diarah ke pinggir sungai, tapi yang ke arah ke hutan. Dan betul, di situ aku melihat satu sosok besar tinggi hitam, tapi waktu itu aku tidak bisa melihat dengan jelas, fisiknya itu seperti apa secara detail, tidak bisa. Ini hanya satu sosok besar gitu ya, besar bujolan. Sebesar apa ya, kalau kita bisa umpamakan itu sebesar apa? Gorila. Nah, jadi dan bentuknya pun hampir mirip-mirip gorila gitu. Ya kan? Aku pikir gini loh, apakah ini orang hutan? Enggak, kalau orang hutan enggak sebesar ini. Kalau ini gorila, apa iya di Muara Langkat masih ada gorila? Ya? Dan itu dia berlari. Pas aku keluar, aku lihat dia sempat menatap ke arah aku. Dia menatap dan berlari. Dan itu suaranya betul. Larinya itu 4 langkah. Bukan dengan 2 langkah kaki, tapi ada dengan 4 gitu loh, 4 langkah kaki. Cek. Dan itu cepat. Berlari, kemana dia berlari? Dia berlari ke yang dari maghrib tadi mengganggu pandanganku. Dia berlari ke arah pohon kalpataru itu. Aku pikir dia mau manjat. Aku pikir makhluk ini tadi akan manjat pohon naik ke atas. Karena apa? Bentuknya gorila. Dan secara logikanya gorila pasti lari manjat ke pohon. Tapi enggak itu yang terjadi. Yang terjadi gorila ini nembus pohon.
Jadi pohon kalpataru yang besar itu ditabrak sama dia, put, dan hilang di pohon kalpataru itu. Bukan dia manjat, tapi tembus ke dalam pohon kalpataru itu tadi. Aku ambil senter, ya. Langsung aku ambil senter. Waktu itu Yoki kalau nggak salah yang ngambilin. Kit, tolong senter, Kit, tolong senter, Kit. Aduh, pulih. Gorila, ada. Kalau kami orang Bengkulu tuh ngomongin siamang. Ada siamang, ya kan? Kenapa? Aku tidak meyakini bahwa ada gorila di Bengkulu. Aku bilang waktu itu ada siamang. Siamang mana nih, kata dia. Kelak dulu, ambil senter. Heboh waktu itu. Dan senior tuh sempat ada bangun. Udah lale, jangan merancau di malam-malam tuh katanya. Tidak ada siamang sih katanya kan. Itu lupa aku Kak Timur apa siapa yang bilang waktu itu. Tapi apa? Aku penasaran. Aku ambil lah, ya kan, senter ini. Aku kejar ke arah pohon kalpataru besar itu tadi. Kejar ke arah pohon kalpataru besar. Aku senter di pohon itu, dan aku senter ke atas itu nggak ada celah atau bekas binatang manjat, nggak ada. Jadi di pohon kalpataru itu aku senter, dan karena tidak ketemu titik bahwa makhluk ini manjat, aku pikir dia mungkin sembunyi di balik di balik pohon yang besar itu. Jadi pohon itu agak besar tuh, 2 kali pelukan manusia lah ya besarnya itu. Dan itu mungkin udah umur puluhan tahun ya di hutan itu. Aku senter, aku puterin pohon ini tadi, nggak ketemu. Karena apa? Dia masuk ke dalam pohon itu, dia masuk. Tapi ada lucunya. Lucunya apa? Di saat aku nyenter ke bawah pohon, di akar-akarnya itu, aku senter ke bawah, itu di apa ya? Nggak tahu aku apakah ini halusinasi atau apa. Cuman yang aku lihat waktu itu apa? Akar dari pohon kalpataru itu berbentuk kaki. Jadi akarnya itu berbentuk 2 pasang kaki, ya, 2 pasang kaki itu. Dan itu setiap aku senterin bergerak. Cek. Aku bilang, masa akar bergerak? Gitu kan. Aku dekatin, pindah. Kaki ini pindah, seperti dia sedang memutari pohon itu. Selalu kayak gitu. Aku kejar kaki itu, pindah dan memutarin pohon itu tadi. Kaki itu. Dan aku bilang itu bukan akar apa. Kaki itu bergerak. Selalu gitu. Cek. Sampai akhirnya apa? Aku kan orangnya penasaran. Aku nggak suka diusilin kayak gini. Aku injek kaki itu. Dari kaki itu saya center, aku injek. Dan disitulah, entah hanya telingaku yang mendengar atau teman-teman lagi juga mendengar, suara siamang itu keluar. Wah! Suara siamang berteriak. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, kalau siamang berteriak itu kan di telinga itu pengeng, mendengung. Tapi akhirnya apa? Aku tutup telinga. Ini salah, aku salah. Dan disitulah, di saat dia teriak, berhenti teriaknya, kurang lebih 3 kali dia teriak. Aku bilang, maaf. Dan situ aku coba komunikasi, yang pada intinya adalah apa? Aku minta izin. Maaf jika kami mengganggu tempatmu. Dan maaf juga jika aku sudah salah. Ya, sudah salah. Dalam artian kayak gini. Aku sudah menginjak kakinya. Aku sudah bermain di halamannya tanpa izin, dan aku salah. Akhirnya apa? Ada satu negosiasi waktu itu adalah, nggak tahu, wallahu alam. Tapi karena mungkin ini tidak, menurutku masih bisa masih bisa aku penuhi, dan mungkin juga tidak mengganggu akidahku. Waktu itu dia minta sisa nasi. Dia minta makan. Karena itu yang dia minta, aku datang. Aku kembali lagi ke tendaku. Jadi ada sisa nasi, kerak-kerak nasi itu yang di kuali kami itu aku ambil dan aku taruh di bawah pohon itu. Terserah teman-teman mau bilang ini apa.
Tapi inilah cara kita bernegosiasi. Aku katakan negosiasi dalam artian gini. Aku bisa penuhi, aku penuhin. Tapi kalau itu sudah mengganggu akidahku, itu sudah membuatku tahayul, itu sudah membuatku bid'ah, dan itu sudah membuatku kultus, aku tidak akan lakukan. Tapi ya, dia cuma minta nasi, kita kasih. Dengan asumsi apa? Aku kasih dia nasi, dia tidak akan ganggu kami. Dan alhamdulillah, malam itu, setelah kejadian itu, tidak ada gangguan apa-apa lagi. Sampai akhirnya apa? Bangun, sholat subuh, Kak Heri seperti biasa, ya. Yuk kita sholat subuh berjamaah, ya kan. Setelah sholat subuh, Kak Heri sedikit ngasih wejangan, ya kan, sedikit ngasih pembelajaran akhlak, sedikit memberi pelajaran yang namanya hidup itu harus seperti apa, berperilaku itu seperti apa, dan itulah yang aku kagumi dari Kak Heri sebagai panutan. Ya, udah. Jam 8 pagi, ya kan. Setelah itu semua dengan aktivitas kami apa segala macam, yang mau tidur lagi. Jam 8 pagi kami sarapan, ya kan, dan waktu itu kami bagi 2 tim. Kalau nggak salah ingat, Kak Heri, Kak Timur, dan Kak Daman Huristiawan itu dia berangkat menyusuri sungai, cari air terjunnya, ya kan. Dan aku, Rizky, Yoki, Kak Susi, dan Mbak Uli itu tetap standby di tenda, jaga tenda. Jadi karena aku masih kecil waktu itu, aku mikir apalah yang bisa kita lakukan di sini. Sambil nungguin senior tadi berangkat menyusuri sungai untuk cari air terjun itu tadi. Akhirnya apa? Seharian itu dari pagi ketemu siang, ketemu sore, ya kan. Itu yang kami lakukan itu cuma mandi di sungai. Jadi kami bertiga tuh mandi di sungai, main anyut-anyutan tuh, ya kan. Nanti kita jalan kira-kira 100 meter ke arah hulu. Nanti nganyut tuh, kita berenang ngikutin alur sungai sampai ke pinggir tenda, ya kan, sampai ke yang sungai yang sejajar dengan tenda. Jalan lagi kayak gitu terus. Ya kan? Nanti ketemu jamnya makan siang, diteriakin sama Mbak Uli, diteriakin sama Kak Susi, "Woi, makan dulu kamu orang tuh." "Iya Kak, kelak dulu lagi main." "Woi, makanlah cepatlah, mumpung nasi masih hangat." "Oh iyalah Kak." Makan. Selesai makan ya kayak gitu lagi. Selesai makan, mandi lagi, ya kan. Udah sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, Kak Heri, Kak Timur, dan Kak Damanuri Setiawan ini tadi pulang, nyampe di tenda lagi. Dan mereka tidak mendapatkan hasil. Dalam artian air terjun itu tidak ketemu. Ya kan, air terjun itu tidak ketemu. Dan ingat sekali waktu itu, mereka bertiga ini yang mereka bawa pulang adalah tirau atau tirau kalau kata kami orang Bengkulu, tirau itu adalah jamur di hutan yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi. Dan untuk teman-teman pendaki nanti ada ciri-cirinya sendiri, jamur mana yang bisa dimakan, jamur mana yang beracun, jamur mana yang bisa menjadi obat. Itu ada ciri-cirinya sendiri dan ada macam-macamnya. Jadi tidak semua jamur itu bisa dimakan, ya, tidak semua jamur itu bisa dikonsumsi, ada ciri-cirinya. Jadi teman-teman bisa pelajarin sendiri untuk itu. Mereka bawa tirau, yaitu ada 2 macam waktu itu, tirau yang putih sama tirau yang kuping. Tirau kuping itu warnanya coklat-coklat bening gitu. Itu yang mereka bawa. Dan waktu itu ingat betul karena kami masih mandi di sungai dengan pakaian kami itu nggak ganti-ganti. Kak Timur waktu itu, ya Kak Timur apa Kak Eri ya? Kak Timur ngasih instruksi, "Woi, kamu orang tuh berhentilah mandi, kamu orang cari kayu bakar." Untuk apa? Untuk api unggun. Nah, jadi cari kayu api bakar untuk api unggun. Sudah? Seperti biasa rutinitas yang kami lakukan, hari menjelang maghrib kami sholat maghrib, kami makan, ya kan. Dan malam itu ingat betul Kak Heri itu membawa 1 batang bambu, ya, bambu 2 ruas waktu itu, 2 ruas bambu betung gitu, bambu petung panjang 2 ruas. Aku liatin lah Kak Heri ini mau bikin apa Kak, bawa bambu nih Kak. Bambu itu nemu di jalan ya, bukan nebang ya. Dia nemu di waktu pas perjalanan dia cari air terjun itu dia ketemu bambu petung. Sampai akhirnya malam itu sambil ngobrol, ya kan, karena itu jatuhnya malam Minggu dan mungkin itu akan menjadi malam terakhir kami di lokasi itu.
sambil ngobrol. Jadi kami tuh udah apa, kami puaskan, kami habiskan waktu malam itu untuk bercengkrama bersama, bercerita, berbagi pengalaman. Dan Kak Heri yang ingat betul waktu itu, dia sambil melah bambu. Bambu ini dibelah, dan waktu itu Kak Heri dari bambu itu dapat ada batu nggak terlalu besar, palingan sebesar garam kasar itu ya. Itu ada tiga batu, warnanya bening, putih bening itu, dari dalam bambu itu, dan itu mungkin masih disimpan sama Kak Heri, aku nggak tahu. Nah, bambu yang dibelah ini tadi dijadikan panah waktu itu sama Kak Heri. Dia buat busur panah dan anak-anak panahnya. Jadi sambil ngobrol itu dia sambil ngerautin bambu. Sampai satu titik, sini agak lucu. Sampai satu titik, waktu itu Mbak Uli pengen pipis, pengen buang air kecil. Ya karena kami ini para junior ini tadi ya kan. Jadi gini lah, Mbak Uli itu nganggap ya ini adik-adikku, ya kan, dan mereka juga yang bisa diandalkan untuk menemani. Jadi waktu itu Mbak Uli bilang, "Leh, aku berdua sama Rizky Juni waktu itu, Rizky Fitri ya. Leh, Black." Rizky ini dipanggil Black ya kan. "Black, kawan Mbak Uli pipis lah," kata. "Oh iyalah Mbak," gitu kan. Jadi aku, Rizky Juni atau Rizky si Black ini dan sama Mbak Uli itu ke pinggir sungai. Ke pinggir sungai, boleh pipis. Jadi karena boleh pipis ya kan, jadi kami itu kami tidak menghadap ke Mbak Uli, kami membalikkan badan ya kan. Boleh itu kira-kira jarak 5 meter dari kami, sambil ngobrol berdua sama Rizky itu kan. Aku sambil ngobrol berdua sama Rizky ya kan, boleh di sisi sana pipis. Tapi ada satu kesalahan, Mbak Uli ini pipisnya bukan di tanahnya, tapi pipisnya di air, yang dimana air itu adalah sumber kehidupan. Dan ini buat teman-teman juga mungkin ini salah satu etika, salah satu norma yang dipantang. Jadi buat teman-teman janganlah biasakan yang namanya buang hajat ya, baik itu air besar atau air kecil, di air, jangan. Karena air ini akan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk lain juga. Di saat pipis itulah, ya kan? Tiba-tiba, ini lucu nih. Pandanganku itu kok seperti ada yang menarik. Sampai akhirnya aku balik badan menghadap ke arah sungai. Menghadap ke arah sungai, dan di seberang sungai, bukan di seberang sungai, tapi masih di pinggir sungai itu ada batu besar. Ya, ada batu besar, dan aku melihat ke batu itu. Dan itu secara pelan-pelan wujudlah yang namanya seorang putri. Seorang putri dengan pakaian merah, dengan rambut panjang sepinggang, ya. Dan itu tangannya itu tepat di atas di depan dadanya, dan kuku itu panjang melentik, ya, kukunya itu kuku panjang melentik itu. Tapi mukanya tidak kelihatan. Itu secara pelan-pelan itu wujud dia. Wujud, jangan dengan tangan masih seperti orang membawa bendera pusaka itu. Tapi yang dia bawa waktu itu adalah kain. Dan waktu itu aku betul-betul ketakutan. Aku betul-betul yang namanya antara takut dan kagum terhadap putri ini tadi. Itu dia tersenyum. Ya. Tiba-tiba wajahnya menampakkan wujud wajahnya yang cantik. Ya. Dan itu terus semakin nyata. Dan dia tersenyum, tapi dengan mata yang sinis, dengan mata yang penuh kemarahan.
Saat itu aku merasa seperti orang yang mati berdiri. Mau teriak nggak tahu teriak apa, mau lari nggak bisa lari, ya kan? Cuman hanya dia mematung melihat kejadian itu. Dan kejadian itu tidak terlalu lama, kurang lebih hampir 1 menit lah ya, kurang lebih hampir 1 menit dan itu hilang. Pss. Dan kapan hilangnya? Di saat Rizky, jadi Rizky itu nepok pundak, leh, dan itu aku sadar. Oh iya oke, lah katanya, balik ke tenda lagi. Oh udah mbak ulik pipis, udah. Jadi aku tuh antara sadar nggak sadar itu ditepok itu, ya kan? Udah ditepok, ya ditepok pundaknya. Akhirnya apa aku bilang? Apa maksud dari penglihatanku ini tadi? Udah, balik ke tenda. Dan selama di tenda aku tidak berani menceritakan ini ke Kak Heri. Aku tidak berani menceritakan ini ke teman-teman yang lain. Dan malam itu menjadi sangat hening untuk aku. Menjadi malam dengan 1000 tanya. Malam dengan 1000 ketakutan. Dah? Singkat cerita, alhamdulillah kita sampai ke Fajar, sholat subuh, dan waktu itu kita pulang sekitar jam 10 pagi, kita bertolak, ya kan? Kita bertolak dari Desa Muara Langka pulang ke Bengkulu. Dan alhamdulillah kami semua selamat, dan alhamdulillah kami semua tidak ada yang mengalami gangguan-gangguan secara spiritual yang terbawa ke rumah. Saya tutup cerita ini adalah pembukaan, ini adalah baru awal. Ini baru awal mula dari cerita saya ketemu dengan putri yang berbaju merah itu. Kapan kejadian selanjutnya? Di saat saya kelas 1 SMA. Ya, kurang lebih 1 tahun setelah kejadian itu. Saya ingat betul, ya, seperti yang saya ceritakan di segmen Aku Takut Dibilang Gila, ya, Gali Mana Gali season 1, Gali Mana Gali episode pertama. Di situ aku ceritakan bagaimana perjalananku bersama teman-teman, ya. Kita mendaki air terjun Datar Lebar, ya kan. Waktu itu jam 9 malam. Maghrib sampai jam 9 malam itu kita diguyur hujan deras, ya. Dan waktu itu aku agak ramai juga orangnya, ya kan. Dan waktu itu dan kali ini aku yang menjadi tim leader. Tapi karena dulu kita belum betul-betul menguasai yang namanya manajemen perjalanan. Jadi waktu itu aku selain tim leader, aku juga menjadi sweeper. Dan itu aku babak belur. Jam 9 malam kita mendaki, ya, hujan reda. Hujan reda jam 9 malam kami mulai mendaki. Karena apa? Waktu itu aku cuma berpikir gimana caranya malam ini kita harus sampai di atas, kita harus camp di atas, ya. Dan pagi kita bisa langsung mandi di air terjun Datar Lebar. Selama perjalanan aku babak belur, kebanting sana, kebanting sini. Karena apa? Jalan itu udah tinggal menyisakan jalan becek. Karena apa? Hujannya sudah reda, hujannya sudah berhenti, dan jalur yang kami lewati, jalan setapak yang tanah itu udah menjadi lumpur, udah menjadi tanah lendut gitu loh, kalau kata orang Jawa itu tanah lendut, itu tanah yang becek. Dan itu meninggalkan sisa luka, ya, di lutut ini. Waktu itu lukanya karena aku terjatuh, ya, tidak sengaja aku tersandung terjatuh, dan ada batu besar runcing, ya kan, itu yang betul-betul mengenai tulang kering, ya. Tulang keringku itu, ini masih ada bekasnya ini, ya, tulang kering ini. Jadi tulang kering ini luka, dan itu darah itu mengalir di antara lumpur-lumpur yang ada di kakiku. Selama perjalanan aku menahan sakit. Karena apa? Aku sebagai tim leader, aku mencoba untuk melindungi kelompokku. Aku mencoba membuat atmosfer, aku mencoba membuat keadaan biar teman-teman gak kapok yang namanya daki gunung. Biar teman-teman gak kapok dengan yang namanya camping. Karena apa? Inilah proses, inilah perjalanan. Gak selamanya perjalanan itu enak. Gak selamanya perjalanan itu gampang. Dalam perjalanan itu selalu ada halangan, selalu ada rintangan. Tinggal bagaimana kita menyikapi rintangan ini. Tinggal bagaimana kita
menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan kita ini. Sampai akhirnya apa? Kami tiba di air terjun sekitar jam 12 malam, ya kan, di bumi perkemahannya itu, di camping groundnya itu. Karena badanku udah lumpuran semua, udah kotor semua. Dan aku coba percayakan kepada timku, kepada rekan-rekanku untuk yaudah deh, kalian yang diriin tenda, yang mau masak ya langsung masak. Karena apa? Kita udah malam, ya kan. Nanti setelah masak nanti kita makan bareng, ya kan. Ganti pakaian bersih, kita istirahat. Besok pagi kita baru main di air terjun. Itu yang aku instruksikan ke teman-teman. Tapi tidak dengan yang aku lakukan. Malam itu yang aku lakukan adalah aku turun ke air terjunnya. Jadi di air terjun itu ada telaga. Ya, jadi air terjun jatuh, kalau kalian bisa aku gambarkan, air terjun jatuh dan di bawah air terjun itu nanti ada batu besar yang menghalangi air keluar. Ada batu besar dan nanti baru air itu keluar melalui celah di bawah batu besar itu tadi. Setelah itu ada telaga. Aku mandi di sana. Sekitar jam 12 malam aku mandi di sana. Dan ada satu kesalahan yang aku lakukan lagi. Apa kesalahannya? Karena aku pikir badanku ini udah penuh dengan lumpur. Bajuku udah kotor. Akhirnya apa? Aku buka baju itu dan aku telanjang. Tanpa satu helai benang pun. Karena waktu itu aku pikir jam 12 malam siapa sih yang bakal turun ke air terjun? Nggak ada. Jadi aku cuma mikir itu aku cuma sendirian. Ya. Dan aku mandi di situ. Aku mandi di situ dengan telanjang, membersihkan lumpur-lumpurku tadi. Dan satu kesalahan lagi. Luka di kakiku itu masih terus mengeluarkan darah. Masih terus mengeluarkan darah. Dan darah itu masuk atau mengalir di air. Dan darah itulah yang memanggil wujud gaib. Darah itulah yang memanggil makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Seketika telaga itu penuh dengan makhluk. Untuk teman-teman catatan, makhluk ini bukan manusia. Makhluk ini adalah yang tak kasat mata. Dan aku pikir gini loh. Ini di tengah hutan, ini di air terjun, wajar mereka ada. Tapi bukan mereka sosok yang menggangguku. Bukan mereka sosok yang menarik perhatianku. Tapi siapa? Jadi di batu, di air terjun itu, jatuh ada batu besar. Di batu besar itulah. Ini lucu teman-teman. Kenapa aku bilang lucu? Ternyata kejadian 1 tahun yang lalu yang aku temukan di sungai, di Muara Langkap, itu aku temukan lagi di air terjun datar lebar. Siapa dia? Sosok putri berbaju merah, berdiri di atas batu besar itu. Di air terjun jatuh ada batu besar, dia berdiri di atas batu itu. Dan bentuknya pun sama. Cara dia wujud pun sama. Pelan tapi perlahan. Ya. Dia wujud. Dan ada satu sosok lagi. Ada satu makhluk lagi yang Wallahu alam apakah ini betul atau tidaknya. Tapi ini yang aku lihat. Batu itu tiba-tiba berubah menjadi seekor ular. Ya, menjadi kepala ular. Tapi bukan batu itu. Di atas batu itu, di tempat si putri ini berdiri, itu menjadi sosok kepala ular. Dan kepalanya itu ada 7. Kepala ular itu ada 7. Dan putri yang tadi berdiri di batu itu tiba-tiba terbang. Bukan terbang tapi mengangkat. Karena apa? Ular itu kepalanya mengangkat. Dan di kepalanya yang tengah inilah ya. Jadi ada 3 di kiri, 3 di kanan, dan yang di tengah. Di atas kepala itulah si putri ini berdiri. Dengan paras yang sama.
dengan detail yang sama, dengan ornamen dari pakaiannya yang sama, dan dengan gaya yang sama. Kembali, dengan kuku lentiknya, dia membawa pakaian. Dan kembali, aku diam 1000 bahasa, dengan tatapan matanya yang mengarah padaku, yang menyorot tajam ke mataku, dengan senyumnya, antara takut dan kagum, rasa ini betul-betul campur aduk, ya. Aku ingin lari, aku ingin teriak, tapi aku mengagumi dia. Dan timbul rasa ingin tahu siapa dia. Di saat rasa ingin tahuku itu semakin besar, dia menghilang. Kembali dia menghilang. Dan sekali lagi dia menghilang. Belum sempat aku bertanya siapa dia. Akhirnya apa? Aku selesaikan mandiku. Aku selesaikan bebersih badanku. Ya. Aku naik ke tenda. Tapi buat teman-teman, aku naik ke tendanya nggak telanjang ya. Karena tadi pakaian kuda kotor semua, aku jadi naik ke tenda itu cuma pakai handuk. Dan sejak saat itu, teman-teman yang tahu, teman-teman memberikan atau menyematkan sebuah istilah bahwa Galih pendaki Sinting yang setiap datang berkemah, setiap camping, dan setiap malam dia pasti mandi. Jadi semenjak saat itu, aku setiap malam berkemping itu pasti aku mandi. Dan di rumah pun juga menjadi seperti itu. Setiap malam aku mandi. Bahkan teman-teman ngomong, "Li, lu camping orang pada dingin semua, orang pada kedinginan ngumpul dalam tenda, lu malah datang ke sungai, lu mandi." Dan ini menjadi satu kebiasaan bagiku. Setiap aku camping, aku selalu lari ke sungai. Aku selalu mencari sumber air. Apa tujuannya? Ada keinginan dalam diriku untuk bertemu lagi dengan sosok ini. Ada keinginan dalam diriku untuk bertanya, siapa sejatinya sosok putri ini tadi? Tutup kejadian ini ya. Karena apa? Aku di tenda tidak bisa cerita apa-apa ke teman-teman. Kenapa? Aku takut teman-teman panik. Selama di tenda pun malam itu aku tidak berbicara tentang dia. Tapi apa? Ada rasa penasaran yang selalu mengganggu dan itu membuat aku nggak bisa tidur. Teman-teman istirahat, aku cuma main api aja di luar. Dan aku sangat, malam itu aku sangat berharap bahwa beliau, putri ini wujud di depanku untuk yang kesekian kalinya. Tapi ternyata malam itu dia tidak wujud lagi. Dan hanya satu kali itu wujud. Pagi menjelang, kita mandi di air terjun. Jadi teman-teman mandi di air terjun, saat siang itu, aku tuh cuma bisa duduk di pinggir air terjun itu ya, di pinggir telaganya itu. Dan mataku itu selalu melihat ke batu itu. Melihat ke batu itu merindukan. Merindukan sosok yang hadir tadi malam. Merindukan putri yang malam tadi tersenyum kepadaku. Dan sampai sekarang pun aku masih merindukan. Ya. Sudah, tapi akhirnya apa? Kami pulang dan aku pulang dengan segala kerinduanku. Pulang, ya kan? Lama. Setelah kejadian itu lama. Aku selalu dengan setiap camping aku mandi sungai, setiap camping aku mandi sungai, setiap camping aku mandi di sungai dan itu aku lakukan tengah malam. Hanya dengan keinginan ingin bertemu dengan dia. Dan itu lama sekali. Aku tidak pernah menemuinya. Dan kapan ketemunya lagi? Aku diberikan kesempatan untuk bertemu lagi kepada beliau, kepada sosok putri ini. Kapan ketemunya? Teman-teman bisa lihat di playlist Saksi Misteri, kalau nggak salah di Tragedi Datar Lebar ya, itu di part 4 atau part 5 aku lupa. Nanti kalian teman-teman bisa tonton lagi ya di playlist Saksi Misteri. Di situ aku kembali ditemukan. Kembali
diberikan momen ketemu dengan putri itu tadi. Dan di saat itu aku mulai paham siapa beliau. Aku mulai paham siapa sebenarnya putri itu. Dan aku mulai paham apa yang hendak dia sampaikan pada diriku.